Mengetahui perkembangan terkini kasus pembunuhan dukun pengganda uang, kita akan langsung bergabung bersama jurnalis Kompas TV. Ada Febriana Mila di Mapolres Banjarnegara, Jawa Tengah, dan juga ada Gina Wirana di Mapolda Jawa Tengah di Semarang. Saya akan terlebih dulu ke Banjarnegara. Mila, apakah ada kemungkinan ini masih ada korban lain dan sebenarnya ada berapa korban meninggal yang ditemukan sampai saat ini? Ya, Pak Selis dan juga saudara, ini dimungkinkan akan ada tambahan korban lainnya di antara 12 jenazah yang telah ditemukan sebelumnya oleh pihak kepolisian maupun juga relawan. Karena memang berdasarkan hasil keterangan dari kepolisian, tersangka ini kerap berubah-ubah pernyataannya ataupun keterangannya sehingga polisi masih terus menggali terkait dengan aksi pembunuhan maupun juga korban yang ini berapa. Karena mengingat tersangka sendiri ini Slamet Tohari atau Mbak Slamet melancarkan aksinya sebagai dukun pengganda uang sejak 5 tahun yang lalu, dan menurut pengakuan tersangka, tersangka ini mulai membunuh para korbannya sejak tahun 2020. Dan memang sebelumnya ini saudara sempat ada pencarian orang hilang dari keluarga-keluarga yang ini memang mengenal sosok dari Mbah Slamet ini. Dari kebanyakan memang keluarga yang mencari ini dari luar kota. Dan perlu kami sampaikan dan juga pastikan kepada Anda saudara, untuk korban sendiri ataupun jenazah yang telah ditemukan adalah 12, di mana suku sebelumnya ini telah ditemukan pada hari Sabtu dan juga hari Senin. Kemudian lainnya ini dimungkinkan sepasang suami istri dari Lampung ditemukan pada kemarin sore. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat juga saudara, siang hari ini Polres Banjarnegara akan membuka posko pengaduan pencarian orang hilang, dan terlebih ini ditujukan kepada warga yang memiliki anggota keluarganya yang dinyatakan hilang dan juga yang berhubungan ataupun mengenal dari sosok Mbah Slamet ini. Dan ini dilakukan oleh kepolisian untuk memudahkan proses identifikasi, karena memang sampai saat ini kita masih menunggu hasil identifikasi yang dilakukan oleh tim forensik. Sementara untuk 2 jenazah kemarin baru ditemukan, ini dimungkinkan memang pasangan suami istri asal Lampung. Hal ini diketahui dari keterangan Mbah Slamet atau Slamet Tohari, tersangka dari pembunuhan yang juga seorang itu ini, mengatakan korban terakhir yang kemarin ditemukan adalah pasangan suami istri asal Lampung. Namun karena keterangan dari tersangka ini telah berubah, maka polisi masih harus terus memastikan terkait dengan jenazah yang kemarin ditemukan ini memang apakah warga Lampung tersebut pasangan suami istri atau bukan, seperti itu. Sehingga dari kepolisian masih menunggu hasil otopsi yang lainnya. Sementara untuk jenazah, 9 jenazah yang masih belum teridentifikasi ini kemarin sore dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Balun. Untuk lebih lanjut, ketika hasil identifikasi telah berhasil dilakukan, maka dari pihak kepolisian ini akan mencocokkan dengan data-data yang ada, dan jenazah akan dikembalikan ke keluarga. Seperti itu, Pak Salih. Lalu Mila, sebenarnya untuk penyelidikan sejauh ini seperti apa? Apakah ada potensi atau kemungkinan tersangka baru? Ya, hingga saat ini masih belum ada konfirmasi secara pasti dari pihak kepolisian, karena memang masih dilakukan penyelidikan, meminta keterangan dari tersangka, karena tersangka memang menyebut ada kaki tangan satu yang sudah diamankan pihak kepolisian. Namun peran dari tersangka tersebut yang membantu Mbah Slamet Tohari itu sebagai seseorang yang mengiklankan atau mempromosikan Mbah Tohari sebagai orang ataupun dukun yang menggandakan uang seperti itu. Jadi kita masih terus menunggu apakah ada tersangka-tersangka lain. Namun menurut dari keterangan Slamet Tohari sendiri, aksi pembunuhan ini tidak diketahui oleh rekannya tersebut yang telah diamankan oleh kepolisian. Slamet Tohari ini menyampaikan aksi pembunuhan dilakukan sendiri tanpa orang lain tahu niat dari pembunuhan tersebut, dan diketahui Slamet Tohari sendiri menggiring korbannya ke ladang pribadi miliknya di Desa Balun, kemudian melancarkan aksinya pada malam hari dengan
memberikan air putih yang telah dicampur dengan racun untuk juga obat penenang. Paskalis. Baik, terima kasih Febriana Mila dari Mapolres Banjarnegara. Kita sekarang akan geser ke Semarang, Jawa Tengah. Sudah ada Jinawi Rana di Mapolda Jawa Tengah. Jinawi, sejauh ini bagaimana hasil upaya identifikasi jenazah para korban pembunuhan berantai dukun palsu pengganda uang? Ya baik Paskalis, memang pagi tadi di Kapolda Jawa Tengah sendiri sudah dilakukan rilis untuk memberitahu pesan-pesan terbaru mengenai adanya kasus pembunuhan dari dukun Slamet Tohari, yakni dukun yang digadang-gadang sebagai pengganda uang. Nah, dari rilis tersebut dikatakan bahwa memang ada sampai saat ini ada 12 korban jiwa dan 9 diantaranya sudah ditemukan dan diidentifikasi. Dari identifikasi dari Kapolda Jawa Tengah sendiri sudah ditemukan bahwa 6 diantaranya adalah berjenis kelamin laki-laki, kemudian 3 diantaranya adalah berjenis kelamin perempuan. Nah, di mana semua dari hampir semua dari korban jiwa ini berasal dari luar kota, di luar Banjarnegara, yakni diantaranya adalah Yogyakarta dan yang paling jauh adalah dari Lampung. Nah, untuk lebih lanjut, untuk terkait penyelidikan lebih lanjut, Kapolda Jawa Tengah sendiri sudah membentuk tim DFI atau Disaster Victim Identification untuk menguji lebih lagi tentang bagaimana identifikasi dari mayat-mayat korban tersebut. Nah, kemudian dari Kapolda Jawa Tengah sendiri juga menghimbau warga bagi yang merasa kehilangan sanak saudara ataupun keluarganya dihimbau untuk menghubungi langsung kepada pihak kepolisian. Nah, berikut adalah pernyataan langsung dari Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi. Semuanya ada 12 mayat yang telah kita bongkar. Kita telah membentuk tim DVI yang dipimpin oleh Kapidokes, di mana hasil pembongkaran DVI yang kita lakukan, 1 mayat atas nama Prianto sudah bisa kita identifikasi, 9 mayat belum teridentifikasi, kemudian 9, ulangi, dari 9 itu 6 laki-laki dan 3 perempuan yang rata-rata umur 40 dan 50, dan 3 perempuan umur 25 dan 35. Saya mohon kiranya masyarakat yang sudah saya sampaikan tadi, jadi ada masyarakat dari Gunung Kidul, dari Tasikmalaya dan Jakarta yang merasa keluarganya hilang atau belum ditemukan atau belum pulang, segera menghubungi kita, khususnya di Polres Banjarnegara, untuk kita lakukan data antemortem. Saudara, cuplikan tersebut adalah omongan langsung dari Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi. Kemudian untuk proses lebih lanjut lagi, Kapolda Jawa Tengah telah melakukan penyelidikan lebih dalam untuk pengembangan kasus ini. Begitu Paskalis. Jinawi, ini kan sebagian besar korban itu sudah dimakamkan. Lalu bagaimana sebenarnya proses identifikasi yang dilakukan? Ya, untuk proses identifikasi yang dilakukan antara lain adalah membentuk tim DFI atau Disaster Victim Identification ini yang dibentuk oleh Kapolda Jateng yang terdiri dari Bidokes atau Bidang Kedokteran Kesehatan dari Polda Jawa Tengah sendiri. Kemudian untuk prosesnya, bagaimana prosesnya adalah akan dilakukan lab 4 atau laboratorium forensik, di mana dilakukan juga autopsi, juga dilakukan antemortem, yakni identifikasi dari mayat yang sudah ditemukan dengan data-data diri yang ada dari keterangan keluarga. Bisa juga dari DNA yang telah ditemukan entah dari keluarga ataupun dari penemuan mayat korban yang ditemukan. Begitu juga dari laporan-laporan yang telah disampaikan dari pelaku sendiri, dari Slamet Tohari. Kemudian dari antemortem ini atau data-data yang dikumpulkan sebelum terjadi pembunuhan dicocokkan dengan postmortem atau data-data yang ditemukan ketika sudah terjadi pembunuhan. Dari kedua data ini maka akan dihasilkan sebuah keterangan sementara bahwa
ini adalah memang benar identifikasi mayat yang memang dicari-cari selama ini. Kemudian selain itu juga dilakukan tes otopsi dan lab forensik. Kemudian untuk hasil sementara dari uji laboratorium forensik Kapolda Jawa Tengah sendiri diidentifikasi bahwa sebagian besar mayat atau korban yang ditemukan ini tidak ada tanda-tanda kekerasan baik secara fisik, kemudian hanya ditemukan adanya mati lemas begitu. Kemudian untuk keluarga sendiri dihimbau lagi oleh Kapolda Jawa Tengah bahwa bagi para korban, bagi para keluarga korban yang sedang mencari keluarganya yang hilang atau mencari rekannya yang hilang, diharapkan untuk langsung menghubungi Kapolda Jawa Tengah atau kepolisian yang terkait untuk diidentifikasi jika kemungkinan memang adalah korban yang hilang adalah korban dari dukun Slamet Tohari. Begitu Paskalis. Baik, Gina Wirana, terima kasih melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya ada Febriana Mila dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Terima kasih teman-teman.